Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Tania selaku dosen IKB. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait penjualan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Tunisa dengan NIM 113251260. Saya Raffi Zain Islami Pasha dengan NIM 163251052. Saya Muhammad Raffi Zainata dengan NIM 142251151. Nama saya Limena Rama dengan NIM 175251033. Nama saya Noven Andrea dengan NIM 421251086. Nama saya Karen Jayita dengan NIM 433251044. Oke, untuk profil usaha di sini, nama usaha kita yaitu Mokaila dengan tagline segernya demi anggar. Nah, untuk latar belakangnya itu yang kita ketahui kota Surabaya itu kan panas dan aktivitas padat itu mendorong kebutuhan akan minuman segar yang juga mencerminkan gaya hidup remaja atau mahasiswa. Menjawab hal ini, Mocktail hadir sebagai UMKM minuman mocktail yang non alkohol yang dikembangkan melalui riset pasar untuk menyesuaikan rasa, harga, tren, sehingga menjadi solusi segar dan modern bagi generasi muda di Surabaya. Oke, selanjutnya pembahasan BMC atau bisnis model canvas yang digunakan oleh Mocktail. Yang pertama yaitu key partners. Kita membutuhkan supplier buah dari tempat-tempat yang murah serta bahan baku juga. Yang kedua itu key activities, research and development, menu baru. Yang kedua menjaga supply chain. Yang ketiga marketing and branding. Selanjutnya itu key resource, kita bisa menyiapkan resep dari produk. Kemudian yang kedua peralatan produksi, dan yang ketiga brand identity. Selanjutnya yang keempat di value and proposition, sebuah manfaat yang kita tawarkan pada konsumen, yaitu yang pertama harga yang terjangkau, yang kedua packaging yang menarik, dan yang ketiga mempunyai banyak varian. Selanjutnya customer relationship. Yang pertama kita selalu mendengarkan kebutuhan customer ataupun feedback juga. Selanjutnya yang kedua itu konten di sosial media, dan yang ketiga itu paket bundling. Selanjutnya itu channel. Yang pertama ada area kampus, yang kedua tenan, dan yang ketiga sosial media. Selanjutnya ada customer segment. Kita membagi menjadi dua saja, yaitu remaja dan orang dewasa. Selanjutnya cost structure, yaitu biaya marketing, biaya produksi, dan biaya gaji. Selanjutnya yaitu revenue streams, yaitu dari penjualan produk utama. Oke, di sini strategi dan branding channel distribusi yaitu ada logo dan tagline. Bisa dilihat logonya di sini itu filosofinya sesuai dengan branding kita, yaitu Mocktaila, yang dimana tuh terbuat dari bunga tulang, daun mint, dan buah-buahan. Dan untuk saluran distribusinya itu secara langsung, yaitu produk disalurkan langsung dari produsen kepada konsumen tanpa melalui perantara, sehingga kualitasnya itu terjaga, harga lebih terkontrol, dan komunikasi dengan konsumen lebih efektif. Selanjutnya kami menggunakan Instagram sebagai media promosi kami, dan berikut merupakan konten promosi yang telah kami upload. Lalu untuk evaluasi produk dan juga strategi penjualan, karena selama proses penjualan harga produk itu mengalami penyesuaian dari harga 8.000 menjadi 10.000 akibat kenaikan harga barang baku. Produknya tidak mengalami perubahan yang signifikan, tapi kita melakukan evaluasi secara berkala. Selain itu, strategi penjualan beralih ke digitalisasi dengan memaksimalkan promosi secara masif dan juga aktif melalui Instagram untuk menjangkau konsumen lebih banyak lagi. Selanjutnya tentang laporan keuangan. Perlu diketahui bahwa di awal penjualan kami menjual Mocktail itu dengan harga sebesar Rp8.000. Selanjutnya di penjualan kedua sampai seterusnya itu kami menjual dengan harga Rp10.000. Untuk penjualan pertama kami berhasil menjual sebanyak 20 pieces dengan pendapatan sebesar Rp160.000, hingga di akhir penjualan kami berhasil menjual sebesar 30 pieces dengan pendapatan sebesar 300.000.
Jadi penjualan dari tahap ke-1 sampai tahap ke-6 kami berhasil menjual sebanyak 157 pieces mocktail dengan pendapatan total Rp1.530.000. Dengan rincian pendapatan kotornya Rp1.530.000 dikurangi dengan bahan baku sebesar Rp850.000, biaya kemasan Rp200.000, biaya promosi dan lain-lain Rp100.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah Rp1.150.000. Dengan laba bersih yang kita dapatkan sebesar Rp380.000. Nah, selanjutnya untuk pelajaran yang kita dapat dari melakukan penjualan ini, yaitu yang pertama, kalau penjualan minuman dingin ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jadi kan kita melakukan penjualan tuh di musim panas dan juga musim dingin, dan pada saat musim hujan itu terjadi penurunan penjualan gitu. Lalu yang selanjutnya itu kita dapat kayak mempelajari bagaimana sih cara untuk merencanakan suatu bisnis agar bisnis itu berjalan, kayak melakukan perhitungan-perhitungan dan juga menentukan kualitas produk seperti itu. Lalu rencana pengembangan usaha. Untuk rencana pengembangan usaha sendiri, jika kita ingin melanjutkan, yaitu kita tuh harus untuk mengontrol bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan tuh sebisa mungkin harus fresh gitu. Dan juga kita akan melakukan perencanaan yang lebih matang, seperti kita bisa memaksimalkan untuk promosi, dan kita akan menggunakan mungkin lebih banyak media sosial untuk yang akan kita gunakan untuk promosi. Dan untuk penutup sendiri, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan penjualan mocktail, mulai dari dosen, teman-teman kami, dan juga konsumen-konsumen yang telah membeli produk kami. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi kalian. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.